Suatu planet yang bergerak mengitari matahari memiliki titik terdekat dan titik terjauh dari matahari. Kelajuan planet tersebut jika ditinjau menurut hukum 2 Kepler adalah sebelum kita menjawab ya bagaimana gerak sebuah planet ketika mengitari matahari di titik terdekat dan di titik terjauh dari matahari ya, kita harus memahami dulu tentang hukum kedua Kepler. Karena apa yang ditanyakan di soal ini ya tentang gerak dari suatu planet pada titik terdekat dan titik terjauh itu diatur menggunakan atau memakai hukum kedua Kepler. Nah, hukum kedua Kepler kalau saya tuliskan hukum 2 Kepler itu menyatakan bahwa garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari, garis khayal artinya garis khayal ini adalah garis buatan kita supaya untuk mempermudah ya mengetahui pergerakan dari planet tersebut, yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Oke, kita akan simulasikan ya maksud dari pernyataan hukum kedua Kepler yang menyatakan bahwa garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Oke, berdasarkan hukum 1 Keplernya bahwa matahari itu adalah pusat dari revolusi dari suatu planet gitu ya. Sehingga kalau saya gambarkan ini mataharinya misalkan di tengah-tengah ya. Kemudian lintasan dari suatu planet itu berbentuk elips. Nah, elips. Oke, jadi seperti ini bentuk elipsnya. Oke ya. Nah, ketika suatu planet mengitari matahari dengan lintasan yang berbentuk elips ya, maka pada suatu keadaan planet itu akan berada di titik terjauh dari planet tersebut. Nah, misalkan di daerah sini ya. Ini kan jaraknya cukup jauh ya dibandingkan dengan misalkan jaraknya di sini misalkan gitu ya. Nah, ini adalah jarak terdekat planet dengan matahari gitu. Nah, dikatakan bahwa garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari. Oke, kita akan buat garis khayalnya. Nah, ini misalkan garis khayalnya ya. Oke. Ini dengan yang keadaan terdekat. Nah, dalam waktu yang sama itu mencakup luas daerah yang sama. Artinya begini, misalkan planet pada titik terjauh ya, itu bergerak selama delta T. Delta T-nya kita anggap konstan ya nanti gitu. Jadi sampai sekian planetnya itu bergerak. Ini garis khayalnya juga. Oke. Nah, ini ditempuh dalam waktu delta T. Oke. Dalam waktu delta T. Nah, kemudian pada titik terdekat juga sama. Kita misalkan planet tersebut mengitari matahari dalam waktu delta T juga. Nah, kita tarik garis khayalnya juga gitu ya. Nah, karena ada syarat yaitu luas daerah yang ditempuh harus sama dalam rentang waktu yang sama, yaitu rentang waktunya adalah delta T, maka yang posisi terdekat ya, planet ketika berada di posisi terdekat ya harus bergerak lebih jauh dibandingkan dengan planet pada posisi titik terjauh dengan matahari gitu. Nah, sehingga nanti akan membentuk luas daerah yang sama gitu. Nah, kayak gini. Nah, sehingga bisa kita simpulkan karena
planet ketika berada di titik terdekat dengan matahari itu harus menempuh jarak yang lebih jauh ya. Jaraknya itu yang ini ya, jaraknya lebih jauh, oke. Dibandingkan ketika berada di titik terdekat ini, ya ini jaraknya lebih pendek gitu ya. Nah, tapi kan karena ini jari-jarinya lebih jauh gitu ya jaraknya, sehingga luas daerahnya ini itu akan sama dengan luas daerah yang di sini gitu. Nah, itu yang disyaratkan. Sehingga kecepatan planet ketika berada di titik terdekat itu harus lebih cepat ya. Ini saya misalkan V1, ini saya misalkan V2 kecepatannya ya. Maka kecepatan V1 harus lebih besar daripada kecepatan V2 kalau ingin luas daerah ya yang ditempuh pada waktu yang sama itu sama luasnya. Oke. Jadi kalau ini saya misalkan A2 gitu. Yang di sini adalah A1 karena A1 harus sama dengan A2, ini berdasarkan hukum Kepler ya. Maka konsekuensinya V1 harus lebih besar daripada V2 gitu ya. Oke, nah karena V1 harus lebih besar daripada V2, maka kita bisa pilih jawaban A, yaitu lebih cepat ketika berada di titik terjauh, salah ya. B, lebih lambat ketika berada di titik terdekat, salah. C, lebih cepat ketika berada di titik terdekat, oke. Nah, C itu yang lebih tepat.